Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran IPS ya. Ibu harap kalian tetap disiplin dan semangat dalam belajar. Rajin-rajin belajar ya sayang. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Karena sehat itu penting sayang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Sebelum belajar, sebaiknya kalian berdoa dulu ya. Silakan kalian baca doa masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ya anak-anak. Kalian perhatikan baik-baik. Materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kondisi alam Indonesia. Yang pertama, kondisi geologis Indonesia. Yang kedua, bentuk-bentuk muka bumi. Dan yang ketiga, kondisi iklim Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Diharapkan kalian dapat menjelaskan kondisi geologis Indonesia. 2. Kalian dapat menjelaskan dampak dari kondisi geologis Indonesia. 3. Kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk muka bumi. Dan 4. Kalian dapat menganalisis kondisi iklim Indonesia. Anak-anak, mari kita mulai ya. Kondisi geologis Indonesia. Berdasarkan letak geologisnya, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempengan tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Di samping itu, Indonesia juga dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkum-Mediterania dan pegunungan Sirkum-Pasifik. Silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang sebelah kiri menunjukkan Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempengan. Gambar sebelah kanan menunjukkan Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan muda. Anak-anak, selain Indonesia berada pada pertemuan 3 lempengan dan dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar, wilayah Indonesia juga terletak di antara 3 dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan dangkalan pertengahan atau peralihan. Dangkalan Sunda meliputi wilayah Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dangkalan Sahul meliputi wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Papua dan Maluku. Sedangkan dangkalan pertengahan atau peralihan meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan Indonesia terletak pada 3 dangkalan. Anak-anak, kondisi geologis Indonesia yang seperti Ibu sebutkan tadi sangat berpengaruh atau berdampak terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Yang akan kita bahas pertama sekarang adalah tentang dampak negatifnya. Dampak negatif dari kondisi geologis Indonesia adalah yang pertama, di Indonesia sering terjadi gempa. Yang kedua, Indonesia juga sering mengalami gunung meletus. Dan yang ketiga, Indonesia rawan dengan tsunami. Berikutnya dampak positif atau pengaruh baik dari kondisi geologis Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak dataran tinggi dan pegunungan yang sangat indah. Yang kedua, Indonesia memiliki tanah yang sangat subur. Yang ketiga, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang beragam, di antaranya adalah barang tambang. Yang keempat, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Yang kelima, Indonesia memiliki keanekaragaman hasil laut. Dan yang keenam, Indonesia memiliki potensi sumber panas bumi.
Selanjutnya, bentuk-bentuk muka bumi. Indonesia memiliki bentuk-bentuk muka bumi yang beragam. Di antaranya 1. Dataran rendah, 2. Dataran tinggi, 3. Bukit, 4. Gunung, 5. Pegunungan, 6. Laut, 7. Danau, dan 8. Sungai. Anak-anak, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, mulai dari pulau yang berukuran besar hingga pulau yang berukuran kecil. Ada sekitar 13.466 buah pulau. Luas Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi. Terdiri dari daratan yang luasnya 1.922.570 km persegi dan lautan yang luasnya 3.257.483 km persegi. Nah, ini ada penjelasan tentang dataran rendah, dataran tinggi, dan gunung. Silakan kalian baca. Selanjutnya, penjelasan tentang pegunungan, bukit, laut, sungai, dan danau. Silakan kalian baca sendiri ya. Kondisi iklim di Indonesia. Anak-anak, Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu 1. Iklim tropis. Indonesia berada di daerah tropis, sehingga Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udaranya yang tinggi atau panas sepanjang tahun, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Suhu yang tinggi tersebut mengakibatkan penguapan yang tinggi, sehingga di Indonesia berpotensi sering terjadinya hujan. 2. Iklim musim atau muson. Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga menyebabkan Indonesia dipengaruhi oleh adanya angin yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan terjadi selama 6 bulan. Nama angin tersebut adalah angin muson barat dan angin muson timur. Iklim musim ini menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan. 3. Iklim laut. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. 2/3 dari luas wilayah Indonesia berupa lautan. Keadaan ini menyebabkan di Indonesia sering terjadinya penguapan, sehingga di Indonesia berdampak suhunya menjadi lembab dan sering terjadi hujan. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa di Indonesia terdapat iklim musim atau iklim muson. Iklim ini dipengaruhi oleh adanya angin musim atau angin muson. Angin muson adalah angin yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara antara benua dan samudra. Angin ini berubah arah selama periode 6 bulan sekali. Angin muson ada 2 macam, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan pergerakan angin muson barat dan angin muson timur. Anak-anak, selesai sudah pembahasan materi tentang kondisi alam Indonesia. Sekarang Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Berikut ini tugasnya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian hasilnya difoto dan kirim ke Google Classroom. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak. Kerjakan tugas dengan tepat waktu. Semangat ya! Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan kalian baca doa masing-masing. Baca doa mulai. Selesai. Anak-anak, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan pintar-pintar. Amin. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.